Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pagi di Baghdad datang dengan cahaya yang lembut, seolah matahari sengaja menahan sinarnya agar tidak mengganggu sisa-sisa kantuk kota. Abu Nawas melangkah keluar dari rumahnya dengan jubah yang masih sama, sederhana dan sedikit kusut, namun langkahnya ringan dan teratur. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa apapun yang menantinya di istana tidak akan lari kemana-mana. Undangan dari khalifah selalu memiliki waktunya sendiri, dan waktu itu biasanya tidak pernah benar-benar ramah. Di sepanjang jalan menuju istana, kehidupan mulai bergerak pelan. Para pedagang membuka lapak, menyusun barang dagangan dengan penuh harap, sementara aroma roti hangat menyebar di udara pagi. Abu Nawas menyapa beberapa orang yang dikenalnya dengan anggukan kecil dan senyum tipis. Sebagian membalas dengan hormat, sebagian lagi dengan tawa kecil, karena nama Abu Nawas selalu membawa kenangan yang sulit dilupakan, tentang kecerdikan yang memalukan orang-orang sombong, namun juga tentang kejujuran yang kadang terasa menamparkan. Gerbang istana berdiri megah, menjulang dengan ukiran yang rumit dan pintu kayu besar yang kokoh. Penjaga istana mengenali Abu Nawas tanpa perlu banyak tanya. Dengan isyarat singkat, ia dipersilakan masuk. Abu Nawas melangkah melewati halaman luas yang bersih dan tenang, di mana air mancur memercikkan suara lembut, menambah kesan damai yang menipu. Ia tahu, di balik ketenangan itu, pikiran-pikiran tajam dan kepentingan-kepentingan besar sedang saling bersilang. Di ruang tunggu, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memperhatikan para pejabat yang lalu lalang, sebagian berpakaian mewah, sebagian membawa wajah tegang seolah dunia sedang berada di pundak mereka. Ada yang melirik Abu Nawas dengan tatapan curiga, ada pula yang pura-pura tidak melihatnya. Abu Nawas hanya tersenyum dalam hati. Ia telah terbiasa menjadi sosok yang tidak sepenuhnya disukai, namun selalu dibutuhkan. Tak lama kemudian, seorang pelayan memanggil namanya dan mempersilakan ia masuk ke ruang pertemuan utama. Di sana, khalifah duduk di singgasananya, dikelilingi beberapa penasihat. Wajah khalifah tampak tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tidak biasa. Abu Nawas memberi salam dengan hormat, lalu berdiri menunggu tanpa berkata apapun. Khalifah memandang Abu Nawas sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang berat. Lalu dengan suara yang terdengar datar namun penuh makna, ia menceritakan masalah yang sedang mengganggu pikirannya. Ada seorang pejabat tinggi yang dituduh menyalahgunakan kepercayaan, namun bukti-buktinya tidak pernah benar-benar jelas. Setiap saksi memiliki cerita berbeda, dan setiap kebenaran tampak seperti bayangan yang sulit digenggam. Khalifah membutuhkan seseorang yang bisa melihat persoalan dari sudut yang tidak biasa, seseorang yang berani berpikir melampaui kebiasaan. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela. Ia menundukkan kepala sedikit, tanda bahwa ia memahami beratnya persoalan tersebut. Namun alih-alih langsung memberikan jawaban, ia justru meminta waktu. Permintaan itu membuat beberapa penasihat saling berpandangan dengan wajah tidak sabar. Bagi mereka, waktu adalah kemewahan yang jarang dimiliki. Namun khalifah mengangguk, memberikan Abu Nawas 1 hari penuh untuk memikirkan jalan keluar. Keluar dari istana, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri pasar, lalu menuju tepi sungai. Di sanalah ia biasanya menemukan jawaban,
bukan dari orang-orang penting, melainkan dari kehidupan yang berjalan apa adanya. Ia duduk di bawah pohon tua, memperhatikan air sungai yang mengalir tanpa henti. Baginya, sungai adalah guru yang sabar. Ia tidak pernah terburu-buru, namun selalu sampai ke tujuan. Di tepi sungai itu, Abu Nawas melihat sekelompok orang sederhana, nelayan, anak-anak yang bermain, dan pedagang kecil yang beristirahat. Ia mendengarkan percakapan mereka, tawa mereka, dan keluhan-keluhan kecil tentang hidup. Dari sana, ia menangkap satu hal yang selalu sama: kebenaran sering kali sederhana, namun tertutup oleh kepentingan dan ketakutan. Sore hari menjelang, Abu Nawas kembali ke rumahnya. Ia duduk di beranda, memandangi matahari yang perlahan turun ke ufuk barat. Di pikirannya, rencana mulai tersusun, bukan rencana yang rumit, melainkan sesuatu yang tampak remeh namun mampu membuka mata banyak orang. Ia tahu, kecerdikan bukan tentang membuat orang lain terlihat bodoh, melainkan tentang membuat kebenaran muncul tanpa perlu dipaksa. Malam kembali turun, membawa suasana yang sama seperti malam sebelumnya, tenang, penuh bisikan, dan sedikit misterius. Abu Nawas menyiapkan dirinya untuk tidur, namun sebelum memejamkan mata, ia merenung tentang tanggung jawab yang ia pikul. Ia bukan hakim, bukan pula penguasa, tetapi seringkali ia menjadi cermin bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Dan menjadi cermin berarti siap menerima pantulan apapun, baik atau buruk. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi tentang pasar yang penuh cermin. Setiap orang yang lewat melihat bayangannya sendiri, namun tidak semua menyukai apa yang mereka lihat. Ada yang tersenyum puas, ada yang marah dan memecahkan cermin, dan ada pula yang menunduk diam, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka hindari. Abu Nawas berjalan di antara cermin-cermin itu, tanpa menyentuh satu pun, karena ia tahu tugasnya bukan mengubah bayangan, melainkan menunjukkan keberadaan cermin itu sendiri. Pagi berikutnya, ia terbangun dengan perasaan mantap. Ia telah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Setelah menunaikan kewajibannya, Abu Nawas kembali melangkah menuju istana, kali ini dengan senyum kecil yang lebih jelas. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang telah berdamai dengan kemungkinan apapun. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menyampaikan rencananya dengan bahasa yang sederhana. Ia mengusulkan sebuah pertemuan terbuka, di mana semua pihak yang terlibat diminta menceritakan versinya masing-masing di hadapan orang banyak, namun dengan satu syarat: mereka harus melakukannya tanpa gelar, tanpa simbol kekuasaan, dan tanpa pengawal. Hanya sebagai manusia biasa yang bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Usulan itu menimbulkan keheningan. Beberapa penasihat tampak tidak setuju, khawatir akan kekacauan. Namun Khalifah terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa terkadang, keadilan membutuhkan keberanian untuk menanggalkan kemegahan dan menghadapi kebenaran secara langsung. Abu Nawas menunduk hormat, lalu pamit. Ia tahu, langkah berikutnya akan membawa cerita yang lebih panjang, mungkin lebih rumit, namun juga lebih bermakna. Saat ia melangkah keluar dari istana, angin pagi kembali menyapanya, seolah memberi restu pada perjalanan yang belum selesai. Dan di hatinya, Abu Nawas yakin bahwa malam-malam berikutnya masih akan penuh bisikan, bisikan tentang manusia, kekuasaan, dan kebenaran yang selalu mencari jalan untuk pulang.
Abu Nawas dan timbangan kejujuran. Pasar Baghdad pada masa itu tidak pernah benar-benar tidur. Sejak fajar menyingsing hingga senja meredup, suara tawar-menawar bercampur dengan langkah kaki para pedagang yang datang dari berbagai penjuru negeri. Di tempat itulah manusia memperlihatkan wajah aslinya, karena pasar bukan hanya tempat bertukar barang, tetapi juga tempat bertemunya niat, kejujuran, dan keserakahan. Abu Nawas memahami hal itu lebih baik daripada siapapun, sebab ia tahu bahwa kehidupan seringkali lebih jujur di pasar daripada di istana. Setelah peristiwa timbangan istana yang mengguncang para pedagang, perubahan memang mulai terlihat, tetapi tidak serta-merta menghapus kebiasaan lama. Beberapa pedagang jujur merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, sementara sebagian lain masih menyimpan kelicikan di balik senyum ramah. Abu Nawas menyadari bahwa kejujuran tidak bisa dipaksakan hanya dengan rasa takut, karena rasa takut akan hilang ketika pengawasan mengendur. Pada suatu hari, seorang pedagang tua mendatangi Abu Nawas. Wajahnya letih, matanya menyimpan kegelisahan. Ia berkata bahwa meskipun ingin jujur, ia sering kalah bersaing dengan pedagang licik yang menawarkan harga lebih murah melalui timbangan curang. Pedagang itu bertanya apakah kejujuran masih memiliki tempat di dunia yang penuh tipu daya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan orang tua itu duduk dan menyuguhkan segelas air. Abu Nawas berkata bahwa kejujuran tidak pernah menjanjikan kemenangan cepat, tetapi selalu menjanjikan ketenangan panjang. Ia menjelaskan bahwa keuntungan dari kecurangan seperti api kecil yang menyala terang sesaat, lalu padam dan meninggalkan abu. Sementara kejujuran seperti bara yang tenang, tidak mencolok, tetapi mampu menghangatkan kehidupan dalam waktu lama. Pedagang tua itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ia merasa dipahami, bukan dihakimi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar, kali ini tanpa membawa timbangan besar. Ia hanya berdiri di sudut, mengamati. Ia melihat pembeli yang mulai menimbang ulang barang, pedagang yang kini lebih berhati-hati, dan anak-anak yang belajar berdagang dari orang tuanya. Abu Nawas menyadari bahwa perubahan sejati sedang berlangsung, meski perlahan. Namun ia juga melihat satu hal yang mengganggu, yaitu munculnya pedagang pintar yang memanipulasi harga dengan cara baru, bukan lagi timbangan, melainkan kata-kata. Pedagang itu pandai berbicara, pandai bersumpah, dan pandai menyembunyikan cacat barang. Banyak pembeli tertipu bukan karena timbangan, tetapi karena kepercayaan yang disalahgunakan. Abu Nawas mendekatinya sebagai pembeli biasa dan mendengarkan semua janji manisnya. Ia membeli barang itu, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan orang-orang dan berkata bahwa timbangan bukan satu-satunya alat ukur kejujuran. Ia menjelaskan bahwa lidah manusia juga memiliki timbangan, dan banyak yang menekannya demi keuntungan. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pedagang pintar itu merasa terpojok, namun tidak bisa membantah, karena kebenaran telah berbicara lebih dulu. Kabar tentang cara Abu Nawas mendidik pasar sampai ke istana. Khalifah memanggilnya dan bertanya mengapa ia tidak segera menghukum para pedagang curang. Abu Nawas menjawab bahwa hukuman hanya mengubah perilaku saat diawasi, tetapi pemahaman mengubah perilaku meski tidak dilihat. Khalifah terdiam, lalu mengangguk, karena ia tahu kebenaran itu sulit, tetapi nyata.
Atas saran Abu Nawas, Khalifah memerintahkan agar setiap pasar memiliki hari kejujuran. Pada hari itu, para pedagang diminta berdagang tanpa sumpah, tanpa rayuan berlebihan, dan tanpa menutup-nutupi cacat barang. Awalnya banyak yang mengeluh, tetapi perlahan mereka menyadari bahwa pembeli justru lebih percaya dan lebih setia. Keuntungan memang tidak melonjak, tetapi menjadi stabil dan berkah. Abu Nawas kemudian berkata kepada murid-murid yang sering mengikutinya bahwa hidup manusia sesungguhnya adalah pasar panjang. Setiap hari manusia menimbang perbuatannya sendiri, meski sering tidak sadar. Ada yang mengurangi timbangan waktu, ada yang mengurangi timbangan amanah, dan ada pula yang menjual kejujuran demi pujian. Ia mengingatkan bahwa tidak semua kecurangan terlihat oleh manusia, tetapi semuanya tercatat oleh kebenaran. Di usia senjanya, Abu Nawas semakin jarang terlihat di keramaian. Namun pengaruhnya justru semakin terasa. Para pedagang muda mulai menjadikan kejujuran sebagai kebanggaan, bukan kelemahan. Mereka menyebut nama Abu Nawas bukan sebagai hakim, melainkan sebagai pengingat. Pasar Baghdad tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih manusiawi. Pada suatu sore, Abu Nawas kembali berjalan melewati pasar yang kini lebih tenang. Ia melihat seorang anak kecil membantu ayahnya menimbang barang dengan hati-hati. Abu Nawas tersenyum, karena ia tahu bahwa kejujuran yang diajarkan hari ini akan hidup lebih lama daripada dirinya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, seperti biasa, meninggalkan warisan yang tidak tertulis, tetapi terasa. Dan begitulah kisah Abu Nawas tentang timbangan kejujuran terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kejujuran bukanlah beban bagi perdagangan, melainkan fondasi bagi kehidupan. Siapapun yang menjaganya, akan selamat dari tipu daya dunia, meski harus berjalan lebih pelan daripada mereka yang curang. Rahasia tikus istana dan sandal yang hilang. Pagi hari di kota Baghdad selalu membawa kesibukan yang khas. Pedagang mulai membuka terpal dagangannya, aroma roti panas mulai tercium, dan suara kuda-kuda pejabat istana yang lalu lalang di jalan berbatu ikut mewarnai suasana kota. Abu Nawas berjalan santai sambil menguap, karena semalam ia begadang membantu tetangganya yang kehilangan seekor ayam, dan setelah diselidiki, seperti biasa, ayam itu ternyata sedang tidur di atap rumah sendiri. Semua orang tertawa saat melihat Abu Nawas memanjat atap sambil mengomel kecil. Hari ini, Abu Nawas berniat singgah ke istana karena ia dipanggil oleh Baginda Harun al-Rashid. Tidak biasanya ia dipanggil sepagi ini. Abu Nawas berjalan cepat menuju istana, sesekali berhenti karena ada warga yang menyapanya untuk meminta nasihat aneh-aneh. Ada yang bertanya cara mendisiplinkan kambingnya yang suka mencuri sayur tetangga, ada pula yang meminta Abu Nawas memilihkan nama untuk kuda baru. Abu Nawas meladeni semuanya dengan tawa, meski di dalam hati ia menduga bahwa panggilan Baginda pasti mengandung sesuatu yang rumit. Setibanya di gerbang istana, para penjaga sudah mengenalnya. Mereka hanya mengangguk sambil tertawa kecil, karena hampir setiap kedatangan Abu Nawas selalu berakhir dengan kejadian lucu. Setelah melewati lorong panjang, ia memasuki ruang sidang kecil tempat Baginda sudah menunggunya dengan wajah serius. Namun, dari sorot matanya, Abu Nawas tahu bahwa Baginda sebenarnya sedang menahan kekesalan bercampur geli. Baginda memulai dengan suara berat, mengatakan bahwa di istana sedang terjadi kekacauan kecil namun memalukan, dapur istana berkali-kali kehilangan makanan. Para koki sudah bekerja keras memasak, tetapi setiap kali hidangan utama akan dibawa ke meja makan,
makanan menghilang entah kemana. Para prajurit menuduh tikus istana, para juru masak menuduh prajurit, sementara prajurit menuduh juru masak kembali. Keadaan semakin ricuh ketika Baginda mendapati hidangan favoritnya, kambing panggang madu, lenyap hanya dalam waktu satu kedipan mata. Abu Nawas mendengarkan sambil mengelus janggutnya. Ia menahan tawa, karena ia tahu bahwa istana penuh kejadian ajaib yang kadang tidak masuk akal. Baginda meminta Abu Nawas menyelidiki tanpa menimbulkan kekacauan lebih besar. Abu Nawas pun menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan misteri ini. Abu Nawas mulai dari dapur istana. Para koki sedang sibuk, minyak panas menyembur-nyembur, aroma rempah memenuhi ruangan. Semua tampak tidak percaya kalau ada yang bisa mengambil makanan tanpa ketahuan. Abu Nawas mengamati setiap sudut, bahkan menelusuri lorong sempit di belakang rak penyimpanan gandum. Di salah satu sudut, ia melihat seekor tikus kecil yang tampak gemuk berlari sambil membawa sepotong kurma. Tikus itu mencoba kabur, tetapi tersandung kulit bawang dan terjatuh telentang. Abu Nawas tertawa melihat tingkahnya, dan tikus itu langsung lari menyelinap di antara celah tembok. Ia semakin curiga, tikus sebesar itu tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi sebelum ia menyimpulkan sesuatu, tiba-tiba sandal kesayangan Abu Nawas, yang tadi ia lepas di pintu dapur, hilang sebelah. Para koki terkejut karena sandal itu lenyap dengan sendirinya. Mereka yakin sandal itu diambil oleh tikus-tikus ajaib yang kini lebih berani dari pencuri pasar. Abu Nawas merasa ini semakin menarik. Ia lalu menyiapkan rencana dengan memasang umpan berupa makanan sederhana tetapi sangat wangi, lalu ia bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Malam hari, saat dapur sunyi, muncullah pasukan tikus yang jumlahnya cukup banyak, berbaris seperti prajurit kecil. Yang lucunya, salah satu tikus memakai sandal Abu Nawas di punggungnya, seperti perisai. Abu Nawas hampir pingsan menahan tawa. Namun, dari arah belakang tikus-tikus itu, muncullah sosok yang membuat Abu Nawas tidak menyangka, seorang pelayan istana yang terkenal paling malas. Pelayan itu ternyata menggunakan para tikus sebagai alat pengalih perhatian. Ia meletakkan makanan di titik tertentu agar tikus-tikus datang, sementara ia sendiri mengambil makanan utama yang disiapkan untuk Baginda. Dengan jeli, Abu Nawas menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda dan mengatakan bahwa pencuri makanan bukan tikus, melainkan seseorang yang jauh lebih licik namun kurang cerdas. Baginda terkejut, dan ia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pekerja istana. Abu Nawas kemudian memintanya menunggu. Ia membawa satu baskom besar berisi gandum, lalu melemparkannya ke tengah aula. Tikus-tikus langsung berlarian masuk melalui celah-celah dinding. Semua orang panik. Tetapi pelayan malas tadi tampak paling ketakutan. Tikus pemakai sandal Abu Nawas berlari ke arahnya dan memanjat tubuhnya. Melihat itu, Baginda langsung mengerti bahwa hanya seseorang yang sering berinteraksi dengan tikus-tikus itulah pencurinya. Pelayan itu mengaku sambil berlutut ketakutan. Baginda memberikan hukuman, tetapi Abu Nawas memintanya agar pelayan tersebut diberi pekerjaan baru yang lebih cocok, membersihkan seluruh area bawah istana, termasuk tempat tikus-tikus bermain. Semua orang tertawa, kecuali pelayan yang merana. Setelah selesai, Abu Nawas kembali keluar istana sambil menertawakan kejadian itu. Namun hari Abu Nawas belum selesai. Di pasar, ia kembali diseret oleh warga karena kini sandal barunya, yang ia beli menggantikan sandal lama yang dipakai tikus, diinjak oleh seekor kambing liar. Pemilik kambing meminta Abu Nawas menengahi, karena ia tahu Abu Nawas sering menjadi penengah masalah konyol.
Abu Nawas akhirnya berdiplomasi dengan kambing tersebut dengan membawa daun mint kesukaannya. Cara itu berhasil, dan pemilik kambing begitu senang sampai menawarkan susu gratis selama seminggu. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin sambil memikirkan kejadian hari itu. Ia terkekeh sendiri, membayangkan ada tikus memakai sandal seperti prajurit. Ia merasa hidupnya memang penuh hal-hal ganjil yang seakan sudah ditulis khusus untuknya. Namun, justru itulah yang membuat banyak orang menyukainya. Malam tiba, dan Abu Nawas pun kembali ke rumah dengan cerita baru yang akan ia ceritakan pada warga Baghdad esok hari. Hidupnya selalu penuh petualangan, dan ia yakin besok akan ada kejadian aneh lainnya yang menantinya. Mungkin ayam terbang, kambing yang bisa membaca, atau bahkan sandal yang kembali dicuri tikus. Tetapi Abu Nawas sudah siap, seperti biasa, dengan tawa yang selalu menyertai hari-harinya. Angin berembus kencang, rumput-rumput berpendar cahaya bergoyang seolah menundukkan kepala pada sosok berjubah hitam yang berdiri di depan gerbang emas raksasa. Abu Nawas merasakan bulu kuduknya meremang. Meski ia terkenal cerdik, situasi ini jauh dari pengalaman mencari akal untuk mengelabui sultan atau wazir. Ini adalah dunia lain, penuh keajaiban yang belum pernah ia pahami. Sosok berjubah putih berdiri di samping Abu, namun tidak ikut maju. Ia hanya berujar tenang, ingatan dan kecerdikanmu adalah senjata. Aku hanya pengantar. Setelah ini, semuanya bergantung padamu. Abu menelan ludah. Tentu saja begitu. Dalam hidupku memang tidak pernah ada yang mudah, gumamnya setengah kesal. Sosok berjubah hitam melangkah maju. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi setiap gerakan memunculkan gelombang udara. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua cahaya merah samar di balik kegelapan tudungnya. Abu Nawas, suaranya menggema di langit. Kau manusia yang katanya paling cerdik. Negeri cahaya tidak memilih pemenang, negeri ini memilih mereka yang kalah namun menang. Abu tersenyum garing. Oh, bagus sekali. Aku sering kalah dalam hidup. Barangkali aku calon pahlawan sejak dulu. Tanah bergetar, entah karena gurauan Abu atau karena musuh mulai marah. Sosok berjubah hitam mengangkat tangan. Angin menjadi dingin, udara menegang. Untuk masuk melalui gerbang emas, kau harus memenangkan pertarungan melawanku. Namun bila kau menang dengan cara biasa, gerbang akan tertutup selamanya. Bila kau kalah, namun menang, gerbang akan terbuka. Abu mengusap wajahnya. Aku ini manusia biasa. Bagaimana bisa kalah tapi menang? Kalau kalah ya kalah, selesai sudah. Sosok hitam bergetar seperti kabut gelap yang sedang menahan tawa. Itulah alasan kau dipanggil ke sini. Lihatlah, perjuangan ini bukan otot, tapi otak. Di tangannya muncul sebuah pedang dari bayangan. Tajam, panjang, mengeluarkan aura hitam yang menggetarkan. Sementara itu Abu tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ayo berjuang, ujar sosok hitam, mendekat perlahan. Abu melangkah mundur. Tunggu dulu, siapa bilang aku siap? Ini tidak adil. Kau punya pedang, aku bahkan tidak punya sendok. Sosok hitam berhenti. Adil atau tidak, hanya ada dua pilihan, bertarung atau menyerah. Kata menyerah menggantung lama di udara. Abu Nawas terdiam, mengingat tulisan di gerbang. Dilarang masuk kecuali bagi mereka yang dikalahkan namun menang. Kalah, tapi menang. Abu kembali menatap sosok hitam. Ia mencoba mencari celah. Kalau aku tidak melawan,
Apakah itu berarti aku kalah? Benar, jawab sosok hitam cepat. Tidak melawan berarti kalah telak. Kalau aku menyerah sekarang di awal, apakah aku kalah? Kau kalah mutlak, jawab sosok itu. Tapi gerbang akan terbuka jika aku kalah, kan? Untuk pertama kalinya sosok hitam terdiam. Angin berhenti berembus. Kalah namun menang, ulang Abu pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin arti menang di sini bukan mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan ego. Ia menatap sosok hitam, kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Aku menyerah. Gemuruh terdengar, bukan dari tanah, tapi dari langit. Cahaya pada gerbang berdenyut. Sosok hitam tampak terkejut. Aku menyerah sepenuhnya, lanjut Abu. Tak aku lawan, tak aku balas. Kalau memang kau ingin menang, menanglah. Aku tidak akan menghalangi. Sosok hitam menggenggam pedangnya lebih erat. Kau memilih kalah. Tanpa perlawanan. Abu mengangguk. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, kadang kemenangan bukan membuktikan diri yang paling hebat. Terkadang yang menang adalah mereka yang merendah. Angin tiba-tiba berhenti total, sunyi seperti kuburan. Gerbang emas bergetar pelan, lalu mengeluarkan bunyi klek. Bagaikan kunci terbuka, cahaya memancar kuat. Sosok berjubah hitam menunduk perlahan. Kau menang, tapi barusan aku menyerah, kata Abu bingung. Sosok hitam tertawa kecil, suara pertama yang terdengar manusiawi dari dirinya. Kau menang, karena kau tahu kapan harus kalah. Wajah sosok hitam akhirnya tampak. Bukan monster, bukan iblis, melainkan sosok lelaki tampan dengan mata gelap yang teduh. Ia tersenyum. Aku penjaga gerbang pertama. Tugasku adalah menguji kesombongan. Ratusan ksatria datang dengan percaya diri, mengayunkan senjata, mencoba membuktikan diri sebagai pemenang. Mereka semua kalah, karena mereka tidak tahu kapan harus kalah. Abu menarik napas lega, kakinya hampir gemetar. Dari tadi aku kira kau mau memotongku dua. Penjaga gerbang tertawa. Kalau aku ingin memotongmu, sudah kulakukan sebelum kau sempat bicara. Ujian bukan tentang kekuatan, tetapi hikmah. Ia menunjuk gerbang. Masuklah. Negeri cahaya menunggumu. Gerbang perlahan terbuka, memperlihatkan jalan panjang dari cahaya putih menawan. Abu menoleh ke sosok berjubah putih, berharap ada teman perjalanan. Namun sosok itu menggeleng. Tugas pengantarku selesai. Perjalanan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Baiklah, Abu bergumam. Dari semua perjalanan hidupku, ini yang paling membuat degup jantung bekerja lembur. Ia melangkah melewati gerbang. Ada kehangatan lembut menyelimuti tubuhnya saat kakinya menyentuh lantai bercahaya. Begitu melewatinya, gerbang menutup kembali, dan penjaga menghilang seperti kabut tertiup angin. Abu kini berada di negeri yang benar-benar berbeda. Pohon-pohon menjulang dengan daun yang berpendar. Sungai memantulkan cahaya biru pucat. Udara dipenuhi wewangian bunga. Tapi meski indah, atmosfernya terasa berat, seakan sesuatu kelam bersembunyi di balik keindahan. Di kejauhan terlihat kota bercahaya dengan menara kristal tinggi. Jalan menuju kota melewati sebuah padang luas. Abu berjalan hati-hati. Sesekali ia menengok ke belakang, hanya hamparan cahaya, tanpa pintu kembali. Kalau aku berhasil, alhamdulillah, kalau tidak, semoga banyak yang mendoakanku, gumamnya lirih. Belum lama ia berjalan, terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil, tapi jauh.
Ia melihat ke depan dan menyadari ada sosok kecil berdiri sendirian di tengah jalan. Seorang anak perempuan berambut perak, mengenakan gaun cahaya. Abu Nawas, tanyanya polos. Hah, bahkan anak kecil pun tahu namaku. Apakah di sini gosip menyebar lebih cepat dari lampu? Kata Abu bercanda. Anak itu tersenyum tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Kau manusia dari dunia luar. Aku sudah menunggumu. Negeri cahaya berada dalam bahaya. Abu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Siapa namamu? Namaku Lina, katanya. Akulah anak dari Kaisar Cahaya. Ayahku diculik. Negeri ini dipenuhi cahaya, tapi cahaya kami sedang padam dari dalam. Abu tertegun. Siapa yang menculiknya? Lina menunduk. Pangeran Kegelapan. Nama itu terasa bergema di langit, berat, dingin, penuh ancaman. Tiba-tiba terjadi gemuruh. Tanah bergetar. Dari balik bukit muncul makhluk besar, tingginya seperti dua rumah bertumpuk, berbadan seperti singa tapi bersisik seperti naga. Matanya memancarkan cahaya merah. Lina memekik. Itu penjaga kedua. Dia menjaga jalan menuju kota. Abu langsung berdiri. Bagus, bagus. Tadi baru mau istirahat, sekarang malah dijamu singa naga. Makhluk itu mengaum, suara kerasnya membelah udara. Abu masih ingat pesan penjaga sebelumnya, ujian tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Makhluk raksasa itu menyerbu. Tanah bergetar hebat. Abu berpikir cepat. Mengalahkan dengan mengalah, bagaimana lagi cara kalah tapi menang di sini? Dalam detik terakhir sebelum makhluk itu menerkam, Abu tiba-tiba membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk kaki makhluk itu erat-erat. Semua seperti berhenti. Lina terperanjat. Makhluk itu membeku, tidak jadi menyerang. Abu menutup mata dengan pasrah. Kalau kau mau menginjakku, injaklah. Aku tidak akan melawan. Perlahan, suara mengerikan makhluk berubah menjadi isakan. Makhluk besar itu berlutut, gemetar, dan menangis. Aku tidak pernah dipeluk, tidak pernah diperhatikan, semua orang takut padaku, tidak ada yang mau mendekat. Suara makhluk raksasa terdengar seperti suara lelaki dewasa yang sedang patah hati. Selama ini aku menjaga jalan ini, tapi semua yang lewat selalu memandangku sebagai ancaman, tidak ada yang melihatku sebagai makhluk. Abu menepuk paha makhluk itu. Kalau begitu, hari ini kau bertemu orang yang lebih aneh, aku. Makhluk itu tersenyum sambil mengusap air matanya yang mengalir seperti hujan bercahaya. Kau sudah menenangkan hatiku, maka kau boleh lewat. Aku akan melindungimu, dan melindungi Lina. Anak kecil itu langsung memeluk makhluk tersebut. Terima kasih, penjaga kedua. Makhluk itu bangkit, kemudian memberi jalan. Kota cahaya tampak semakin dekat. Abu terdiam sejenak. Soal pertama tentang kesombongan. Soal kedua tentang ketakutan dan kesepian. Negeri ini jelas bukan tempat untuk berkelahi, tapi tempat untuk menguji hati. Ia melangkah maju lagi, kali ini ditemani Lina. Namun sebelum tiba di kota, Lina berkata pelan, Abu, tantangan berikutnya tidak seperti ini. Yang berikut, adalah ujian terhadap dirimu sendiri. Mata Abu melebar. Apa maksudmu? Lina memandang jalan bercahaya yang mulai gelap di ujungnya. Yang berikut tidak bisa kau selesaikan dengan menyerah, dan bukan juga dengan memeluk seseorang. Ini akan menguji sesuatu yang paling kau sembunyikan, rahasia dalam hatimu. Jalan di depan mulai berubah, cahaya menjadi redup,
bayangan mulai merayap. Abu menelan ludah. Perjalanannya baru dimulai, dan semakin berbahaya. Pada suatu malam yang sunyinya lebih tajam daripada suara langkah penjaga kota Baghdad, Abu Nawas duduk sendirian di bawah lampu minyak yang hampir padam, memandangi bayangannya sendiri di dinding rumah kecilnya. Ia baru saja pulang dari majelis ilmu, tempat banyak orang berbicara panjang tentang kebenaran, tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan. Dalam keheningan itu, ia bergumam bahwa manusia sering kalah bukan karena tidak tahu jawaban, melainkan karena terlalu takut pada jawaban yang jujur. Ia belum tahu bahwa keesokan harinya, kalimat sederhana itu akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi harinya, kota Baghdad gempar oleh pengumuman istana. Raja memerintahkan diadakannya sayembara tebakan selama 3 hari berturut-turut. Siapapun yang mampu menjawab semua tebakan dengan benar akan diberi hadiah besar, tetapi siapa yang gagal setelah berani maju akan menanggung hukuman sesuai keputusan raja. Banyak orang tertarik, bukan karena yakin akan menang, melainkan karena ingin mencoba nasib. Abu Nawas mendengar kabar itu dari seorang penjual roti, dan ia hanya tersenyum tipis, sebab ia tahu bahwa sayembara semacam itu jarang bertujuan memberi hadiah, melainkan lebih sering untuk menguji atau menjatuhkan. Hari pertama sayembara dimulai di alun-alun istana. Para cendekia, penyair, ahli hitung, dan ahli hukum berdiri berjejer menunggu giliran. Tebakan pertama terdengar sederhana, yaitu tentang sesuatu yang dimiliki semua orang tetapi jarang digunakan dengan benar. Banyak yang menjawab akal, waktu, dan lisan, tetapi semuanya ditolak karena dianggap terlalu umum. Ketika Abu Nawas maju, ia tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, apakah sesuatu itu tetap menjadi milik seseorang jika ia tidak pernah menggunakannya? Raja mengangguk. Abu Nawas lalu menjawab bahwa yang dimaksud adalah kesadaran, sebab setiap orang memilikinya, tetapi sedikit yang benar-benar menggunakannya sebelum berbicara dan bertindak. Jawaban itu diterima, dan hadirin mulai memperhatikan lelaki berpakaian sederhana itu. Hari kedua lebih berat. Tebakan kedua diajukan oleh penasehat istana yang terkenal cerdas dan kejam dalam logika. Ia bertanya tentang sesuatu yang semakin dibagi justru semakin bertambah. Banyak yang menjawab ilmu dan kebaikan, tetapi penasehat itu menolak dengan alasan jawaban tersebut sudah terlalu sering digunakan. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa yang dimaksud adalah beban kesalahan. Semakin seseorang membaginya dengan orang lain melalui fitnah dan tuduhan, semakin besar pula beban itu kembali kepadanya. Jawaban itu membuat suasana berubah tegang, sebab sebagian pejabat merasa seperti sedang bercermin. Hari ketiga adalah puncaknya. Tebakan terakhir tidak diumumkan sebelumnya, dan raja sendiri yang akan mengajukannya. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang jika diumumkan akan dianggap adil oleh setengah rakyat dan zalim oleh setengah lainnya. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui apakah keputusan itu benar sebelum diumumkan. Banyak peserta terdiam, sebab pertanyaan itu menyentuh inti kekuasaan. Abu Nawas maju perlahan, lalu berkata bahwa keputusan yang benar tidak perlu diuji dengan suara terbanyak, melainkan dengan siapa yang paling berani menerima akibatnya. Jika raja bersedia menerima dampak terburuk dari keputusannya sendiri, maka keputusan itu layak disebut adil. Jawaban itu membuat alun-alun senyap. Raja tidak segera menjawab, tetapi wajahnya berubah, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri dari sudut yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa saat,
Raja mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenang sayembara. Namun, sebelum hadiah diberikan, Raja mengajukan satu tebakan tambahan tanpa hadiah, sebuah tebakan yang menurutnya lebih penting daripada semua yang sebelumnya. Raja bertanya apa yang paling berbahaya bagi seorang penguasa. Banyak orang menjawab pemberontakan, kemiskinan, dan musuh dari luar negeri. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Jawaban itu membuat sebagian hadirin terkejut, sebagian lagi takut, dan sebagian diam karena merasa tersentuh. Raja tidak marah. Ia justru menghela napas panjang dan berkata bahwa selama ini ia mencari orang pintar, padahal yang ia butuhkan adalah orang jujur. Hadiah tetap diberikan, tetapi Abu Nawas hanya mengambil secukupnya untuk hidup sederhana. Sisanya ia minta dibagikan kepada orang-orang miskin di kota. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana, banyak orang mengikutinya dengan pandangan kagum. Ia tidak menjadi pejabat, tidak pula tinggal di istana. Ia kembali ke rumah kecilnya, menyalakan lampu minyak yang sama, dan kembali memandangi bayangannya di dinding. Kali ini ia tersenyum, sebab ia tahu bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang membuat seseorang menang di hadapan raja, melainkan yang membuat seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri. Kisah itu pun menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai cerita tentang kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan sejati adalah keberanian menggunakan akal untuk membela kebenaran, meski tidak semua orang siap menerimanya. Pada suatu malam yang sunyinya lebih tajam daripada suara langkah penjaga kota Baghdad, Abu Nawas duduk sendirian di bawah lampu minyak yang hampir padam, memandangi bayangannya sendiri di dinding rumah kecilnya. Ia baru saja pulang dari majelis ilmu, tempat banyak orang berbicara panjang tentang kebenaran, tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan. Dalam keheningan itu, ia bergumam bahwa manusia sering kalah bukan karena tidak tahu jawaban, melainkan karena terlalu takut pada jawaban yang jujur. Ia belum tahu bahwa keesokan harinya, kalimat sederhana itu akan berubah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi harinya, kota Baghdad gempar oleh pengumuman istana. Raja memerintahkan diadakannya sayembara tebakan selama 3 hari berturut-turut. Siapapun yang mampu menjawab semua tebakan dengan benar akan diberi hadiah besar, tetapi siapa yang gagal setelah berani maju akan menanggung hukuman sesuai keputusan raja. Banyak orang tertarik, bukan karena yakin akan menang, melainkan karena ingin mencoba nasib. Abu Nawas mendengar kabar itu dari seorang penjual roti, dan ia hanya tersenyum tipis, sebab ia tahu bahwa sayembara semacam itu jarang bertujuan memberi hadiah, melainkan lebih sering untuk menguji atau menjatuhkan. Hari pertama sayembara dimulai di alun-alun istana. Para cendekia, penyair, ahli hitung, dan ahli hukum berdiri berjejer menunggu giliran. Tebakan pertama terdengar sederhana, yaitu tentang sesuatu yang dimiliki semua orang tetapi jarang digunakan dengan benar. Banyak yang menjawab akal, waktu, dan lisan, tetapi semuanya ditolak karena dianggap terlalu umum. Ketika Abu Nawas maju, ia tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, apakah sesuatu itu tetap menjadi milik seseorang jika ia tidak pernah menggunakannya? Raja mengangguk. Abu Nawas lalu menjawab bahwa yang dimaksud adalah kesadaran, sebab setiap orang memilikinya, tetapi sedikit yang benar-benar menggunakannya sebelum berbicara dan bertindak. Jawaban itu diterima, dan hadirin mulai memperhatikan lelaki berpakaian sederhana itu.
Hari kedua lebih berat. Tebakan kedua diajukan oleh penasehat istana yang terkenal cerdas dan kejam dalam logika. Ia bertanya tentang sesuatu yang semakin dibagi justru semakin bertambah. Banyak yang menjawab ilmu dan kebaikan, tetapi penasehat itu menolak dengan alasan jawaban tersebut sudah terlalu sering digunakan. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa yang dimaksud adalah beban kesalahan. Semakin seseorang membaginya dengan orang lain melalui fitnah dan tuduhan, semakin besar pula beban itu kembali kepadanya. Jawaban itu membuat suasana berubah tegang, sebab sebagian pejabat merasa seperti sedang bercermin. Hari ketiga adalah puncaknya. Tebakan terakhir tidak diumumkan sebelumnya, dan raja sendiri yang akan mengajukannya. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang jika diumumkan akan dianggap adil oleh setengah rakyat dan zalim oleh setengah lainnya. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui apakah keputusan itu benar sebelum diumumkan. Banyak peserta terdiam, sebab pertanyaan itu menyentuh inti kekuasaan. Abu Nawas maju perlahan, lalu berkata bahwa keputusan yang benar tidak perlu diuji dengan suara terbanyak, melainkan dengan siapa yang paling berani menerima akibatnya. Jika raja bersedia menerima dampak terburuk dari keputusannya sendiri, maka keputusan itu layak disebut adil. Jawaban itu membuat alun-alun senyap. Raja tidak segera menjawab, tetapi wajahnya berubah, seolah ia sedang melihat dirinya sendiri dari sudut yang selama ini ia hindari. Setelah beberapa saat, raja mengumumkan bahwa Abu Nawas adalah pemenang sayembara. Namun, sebelum hadiah diberikan, raja mengajukan satu tebakan tambahan tanpa hadiah, sebuah tebakan yang menurutnya lebih penting daripada semua yang sebelumnya. Raja bertanya apa yang paling berbahaya bagi seorang penguasa. Banyak orang menjawab pemberontakan, kemiskinan, dan musuh dari luar negeri. Abu Nawas menjawab bahwa yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa dirinya selalu benar. Jawaban itu membuat sebagian hadirin terkejut, sebagian lagi takut, dan sebagian diam karena merasa tersentuh. Raja tidak marah. Ia justru menghela napas panjang dan berkata bahwa selama ini ia mencari orang pintar, padahal yang ia butuhkan adalah orang jujur. Hadiah tetap diberikan, tetapi Abu Nawas hanya mengambil secukupnya untuk hidup sederhana. Sisanya ia minta dibagikan kepada orang-orang miskin di kota. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana, banyak orang mengikutinya dengan pandangan kagum. Ia tidak menjadi pejabat, tidak pula tinggal di istana. Ia kembali ke rumah kecilnya, menyalakan lampu minyak yang sama, dan kembali memandangi bayangannya di dinding. Kali ini ia tersenyum, sebab ia tahu bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang membuat seseorang menang di hadapan raja, melainkan yang membuat seseorang berani jujur kepada dirinya sendiri. Kisah itu pun menyebar ke seluruh Baghdad, bukan sebagai cerita tentang kemenangan, tetapi sebagai pengingat bahwa kecerdikan sejati adalah keberanian menggunakan akal untuk membela kebenaran, meski tidak semua orang siap menerimanya. Setelah sayembara 3 hari itu berakhir, Abu Nawas mengira hidupnya akan kembali seperti sedia kala, penuh kesederhanaan dan percakapan ringan di sudut-sudut kota. Namun kenyataan berkata lain. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuat namanya harum di telinga rakyat, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di hati orang-orang yang selama ini hidup dari pujian palsu dan keputusan yang tak pernah dipertanyakan. Beberapa pejabat istana mulai merasa bahwa keberadaan Abu Nawas,
meski tanpa jabatan, telah menjadi cermin yang terlalu jujur bagi wajah mereka sendiri. Dari sinilah ujian yang sesungguhnya dimulai, bukan lagi berupa tebakan lisan, melainkan jebakan nyata dalam kehidupan. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk bersama beberapa anak yatim di pelataran masjid, seorang utusan istana datang membawa pesan rahasia. Ia mengatakan bahwa raja meminta Abu Nawas hadir secara diam-diam pada malam hari, tanpa pengumuman dan tanpa pengawalan resmi. Abu Nawas memahami isyarat itu. Jika panggilan dilakukan secara tersembunyi, berarti ada perkara yang tidak ingin diketahui banyak orang. Dengan langkah tenang, ia memenuhi panggilan tersebut, meski ia tahu bahwa malam sering kali menjadi saksi bagi keputusan yang paling berbahaya. Di ruang kecil di balik aula istana, raja menyambut Abu Nawas bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang sedang diliputi kegundahan. Raja berkata bahwa sejak sayembara itu, ia mulai meragukan banyak laporan dan nasihat yang selama ini ia terima. Ia merasa dikelilingi oleh kata-kata manis yang sulit dibedakan dari racun halus. Raja kemudian mengajukan sebuah pertanyaan, bukan sebagai tebakan resmi, melainkan sebagai permintaan tolong. Ia bertanya bagaimana cara mengetahui siapa yang benar-benar jujur di sekitarnya tanpa menimbulkan kekacauan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta izin untuk mengajukan sebuah rencana yang tampak aneh. Ia mengusulkan agar raja mengumumkan sebuah kebijakan palsu yang terdengar menguntungkan para pejabat, tetapi merugikan rakyat, lalu melihat siapa saja yang mendukungnya tanpa bertanya. Menurut Abu Nawas, orang yang benar-benar setia pada keadilan akan bertanya, bukan langsung memuji. Raja terkejut dengan usulan itu, tetapi akhirnya setuju, sebab ia sadar bahwa kebenaran jarang muncul tanpa pengorbanan. Keesokan harinya, kebijakan palsu itu diumumkan. Reaksi istana persis seperti yang diperkirakan Abu Nawas. Banyak pejabat langsung menyatakan dukungan dengan wajah berseri, sementara hanya segelintir yang menunjukkan keraguan. Namun di luar dugaan, beberapa orang justru datang kepada Abu Nawas secara sembunyi-sembunyi, memintanya membujuk raja agar kebijakan itu tetap dijalankan. Mereka beranggapan bahwa Abu Nawas kini memiliki pengaruh besar. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa ujian kecerdikan telah berubah menjadi ujian karakter. Para pejabat yang merasa terancam akhirnya menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas sedang memanipulasi raja dan berambisi merebut kekuasaan secara perlahan. Isu itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga sebagian rakyat yang belum mengenalnya dengan baik. Abu Nawas mengetahui kabar itu, tetapi ia memilih diam. Ia percaya bahwa kebohongan yang dibiarkan berbicara akan menunjukkan bentuk aslinya dengan sendirinya. Raja, yang mendengar isu tersebut, memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi, kali ini dengan ujian paling berbahaya. Ia memanggil Abu Nawas di hadapan majelis tertutup dan berkata bahwa ia mendengar tuduhan berat tentangnya. Raja lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir, bukan untuk dijawab dengan kata-kata, melainkan dengan pilihan. Raja menawarkan dua jalan, menerima jabatan tinggi di istana untuk membuktikan kesetiaan, atau meninggalkan Baghdad untuk selamanya demi meredakan fitnah. Aula kecil itu terasa berat. Banyak orang akan memilih jabatan untuk membersihkan nama, atau pergi untuk menyelamatkan diri.
Abu Nawas memilih jalan ketiga, yang tidak ditawarkan secara langsung. Ia berkata bahwa ia tidak akan menerima jabatan, tetapi juga tidak akan meninggalkan Baghdad. Ia meminta izin untuk tetap hidup sebagai rakyat biasa, tetapi diizinkan berbicara jujur tanpa takut dihukum. Menurutnya, jika ia pergi, fitnah akan dianggap benar, dan jika ia menerima jabatan, kebenaran akan dicurigai sebagai ambisi. Jawaban itu membuat raja terdiam lama. Inilah tebakan jitu yang tidak pernah ia siapkan, sebab Abu Nawas tidak memilih di antara dua opsi, melainkan mempertanyakan keadilan dari pilihan itu sendiri. Raja akhirnya menyadari bahwa ujian paling sulit bagi penguasa bukan memilih orang yang cerdas, tetapi memberi ruang bagi kejujuran yang tidak bisa dikendalikan. Raja mengabulkan permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai suara bebas Baghdad. Ia tidak memiliki jabatan, tetapi perkataannya didengar. Ia tidak memiliki pasukan, tetapi nasihatnya menembus hati. Orang-orang mulai datang kepadanya bukan untuk mencari jawaban cepat, melainkan untuk belajar bertanya dengan benar. Tahun-tahun berlalu, dan Abu Nawas menjadi bagian dari kisah kota itu sendiri. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang tebakan-tebakannya, orang dewasa belajar dari keberaniannya, dan para pejabat, meski enggan, terpaksa berhitung ulang sebelum membuat keputusan. Abu Nawas menua dengan tenang, tanpa kemegahan, tanpa penyesalan. Ia sering berkata bahwa hidup bukanlah soal selalu benar, melainkan berani mengakui ketika salah. Pada suatu pagi yang tenang, Abu Nawas tidak lagi terlihat di sudut-sudut kota. Orang-orang mencarinya, tetapi hanya menemukan rumah kecilnya yang kosong dan lampu minyak yang telah padam. Tidak ada pesan tertulis, tidak ada pidato perpisahan. Namun di dinding rumah itu, tertulis sebuah kalimat sederhana yang kemudian dihafal banyak orang, akal yang jujur tidak membutuhkan panggung, cukup hati yang mau mendengar. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas tidak lagi diceritakan sebagai dongeng tentang kecerdikan semata, tetapi sebagai pelajaran panjang tentang keberanian berpikir, keteguhan bersikap, dan kebijaksanaan yang lahir dari kesederhanaan. Tebakan-tebakan jitu yang ia tinggalkan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membangunkan nurani, agar manusia tidak berhenti bertanya, terutama kepada dirinya sendiri.